Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pengungkapan kasus kematian Afif Maulana, siswa SMP di Padang, Sumatera Barat, berjalan mandek. Polisi mengaku kekurangan alat bukti karena rekaman CCTV di dekat lokasi telah hilang. Kami akan mengupas perkembangan penyelidikan kasus tewasnya Afif Maulana bersama dengan Bang Tobat. Kematian Afif Maulana, siswa SMP di Padang, Sumatera Barat pada 9 Juni 2024 yang lalu masih menjadi misteri. Keluarga sampai saat ini yakin bahwa Afif tewas setelah disiksa oleh anggota polisi yang mengejarnya karena disebut ikut terlibat tawuran. Sementara polisi menyatakan bahwa Afif tewas karena terjatuh dari motor ke sungai di bawah jembatan Kuranji. Paru-parunya tertusuk, tulang iganya yang patah. Kapolda Sumatera Barat sebelumnya menyebut penyidik sulit membuktikan keterlibatan aparat dalam kematian Afif karena rekaman kamera CCTV di Polsek Kuranji yang merekam saat kejadian telah dihapus setelah 11 hari karena memori CCTV yang tidak mencukupi untuk menyimpan peristiwa yang baru dilaporkan pada hari ke-12. Kemudian dilaporkan 2 minggu kemudian, berarti 14 hari, yaitu tanggal 20 Juni 2024. Sehingga data itu ada, tetapi andai kata dibukanya itu sebelum hari ke-11 atau tepat hari ke-11 masih tersimpan. Tetapi dari teman-teman menyimpan hanya sampai hari ke-11, sehingga tertimpa dengan informasi yang lain yang bisa terekam di CCTV. Seolah seperti hal yang lazim, setiap ada kasus hukum yang melibatkan polisi, selalu saja CCTV tempat lokasi kejadiannya hilang atau rusak. Hilangnya rekaman CCTV di kasus kematian Afif bukanlah hal yang pertama. Sebelumnya, dalam kasus penghadangan dan upaya penangkapan pimpinan FPI Rizik Syihab oleh polisi di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. CCTV di lokasi kejadian yang menewaskan 2 pengawal Rizik Syihab juga disebut rusak oleh penyidik. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang melibatkan Kadif Propam Polri Verdi Sambo, rekaman CCTV di sekitar komplek Polri Duren 3 saat itu juga sempat disebut rusak dan hilang. Belakangan baru diketahui, ternyata rekaman peristiwa pembunuhan itu telah dihapus dan dipindahkan. Hilangnya rekaman CCTV di kasus kematian Afif Maulana menjadi pertanyaan besar publik. Apakah setiap dugaan kasus yang melibatkan oknum aparat penegak hukum, alat bukti termasuk CCTV selalu hilang atau hendak dihilangkan? Tim Liputan BTV. Abangku, agak lain ini. Bukan sekali 2 kali. Setiap ada dugaan keterlibatan anggota polisi dalam kejahatan, selalu aja ada CCTV yang hilang, rusak lah. Aduh, makin curiga lah orang-orang kalau kayak gitu terus, ya kan? Di kasus kematian adik kita si Afif Maulana ini di Padang, Sumatera Barat itu, kayak gitu juga ceritanya. Memori kamera CCTV yang ada di depan Polsek Kuranji katanya juga udah penuh dan nggak sempat disimpan. Jadilah penyelidikannya terkendala saat ini. Aku tadi udah janjian dengan peneliti kepolisian untuk membahas masalah ini. Kemarin aku dapat nomornya dari Pak Luhut. Nah, nama beliau Pak Bambang Rukminto. Beliau ini dari Institute for Security and Strategic Studies. Nah, bahasa Inggris kan, keren kan nama lembaganya. Nah, aku coba telepon dulu ya. Dia nanti pasti akan bisa jelasin ke kita kayak mana sebenarnya kinerja kepolisian dalam kasus ini ya. Biar aku coba telepon dulu. Tadi udah aku sempat ke SMS. Nah, semoga diangkat ya. Karena kita penting nih tahu nih kayak mana kasus ini supaya dari kacamata pengamat kepolisian ini ya. Coba telepon dulu. Nah, diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Rukminto. Pak Bambang.
Suaranya belum kedengaran, Pak. Kayaknya, halo Pak, belum dengar aku, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kedengaran, Pak. Aduh, sehat Bapak? Maaf nih Pak, mengganggu Alhamdulillah, siang-siang ya. ini Bapak. Pak, Bapak kan aman. ikutin juga ini kasus yang di Padang itu, adik kita Afif Maulana itu. Kayak mana Bapak melihat penanganan kasus adik kita ini oleh Polda Sumatera Barat ini, Pak? Ya, penanganan kasus ini menjadi perhatian publik karena banyak hal yang disampaikan kepolisian itu dirasakan janggal gitu loh. Dan kemudian pernyataan-pernyataan kepolisian pun juga membuat kontroversi. Seperti di awal misalnya Kapolda ingin mengejar yang memviralkan kasus ini seperti itu. Hal ini sebenarnya tidak perlu. Responsibilitas seperti jargon kepolisian seharusnya dipahami sebagai sebuah upaya yang inklusif untuk melakukan penyelidikan, pendalaman yang lebih komprehensif terkait sebuah peristiwa. Apalagi ini terkait dengan diduga ada keterlibatan personil kepolisian. Makanya ketika kemudian Kapolda memberikan pernyataan yang kontroversial, tentu akan ditanggapi sebuah upaya untuk defensif. Karena kepolisian tentu akan bias dengan kepentingan-kepentingan organisasi seperti itu. Nah, dalam kasus ini Kapolda bilang ini juga CCTV-nya udah hilang barangnya itu. Kenapa sering kali Pak kasus-kasus yang melibatkan dugaan keterlibatan polisi, aparat di situ selalu aja hilang? Kayak mana Bapak melihatnya nih Pak? Ya, saya sangat prihatin sekali ya dengan kasus-kasus hilangnya CCTV, rekaman CCTV. Kalau di kasus adik kita AM ini kan CCTV konon hanya merekam 11 hari. Ini tidak biasa karena seringkali CCTV itu disetel rekamannya itu kelipatan 7 hari, 30 hari, atau kemudian maksudnya 90 hari. Makanya kalau kemudian kemarin ada pernyataan bahwa 11 hari rekamannya hilang, ini menjadi janggal juga gitu. Fungsi CCTV itu dalam sebuah sistem security system itu adalah sebagai alat deterrent untuk menggentarkan, kemudian juga alat deteksi. Jadi sangat disayangkan sekali CCTV yang mahal, kemudian perawatannya juga membutuhkan biaya banyak, tetapi di sebuah polsek hanya merekam 11 hari dan sekarang pun membuat kasus ini menjadi tidak jelas. Kita tentu juga masyarakat juga mengingat bagaimana kasus-kasus yang tadi disampaikan terkait dengan kasus Duren 3 yang pernah CCTV-nya tersambar petir, kemudian kasus KM 20 yang CCTV-nya hilang. Hal-hal seperti itu tentu menjadi catatan bagi masyarakat terkait dengan penggunaan CCTV seperti itu. Nah, Pak, kalau Bapak melihat ini kayak mana Polda Jawa Barat, Polda Sumatera Barat ini mengusut kasus si Afif ini, apa betul-betul mau diusut, Pak? Ya, seringkali kepolisian sebagai penegak hukum ini tidak bisa melepaskan diri untuk bisa berjarak dengan kepentingan-kepentingannya. Kepentingan oknum, kemudian kepentingan organisasi, dan tidak menutup kemungkinan kepentingan-kepentingan pihak ketiga. Makanya terkait dengan keamanan misalnya, mengapa kasus-kasus seperti ini terulang, CCTV hilang, padahal ini juga merupakan alat bukti yang sangat penting gitu. Saya melihat bahwa keamanan di negara kita ini direduksi hanya menjadi sekedar persoalan kepolisian. Makanya ketika ada problem terkait dengan keamanan, di mana kepolisian ini diduga terlibat, seringkali menjadi bias dan kabur gitu, karena ada konflik kepentingan dalam pengungkapan atau dalam penegakan hukum terkait peristiwa tersebut gitu. Nah Pak, ini dalam kasus ini kan
Pak Kapoldanya, Kapolda Sumatera Barat ini udah dilaporkan ke Propam untuk supaya lebih lebih enak lah ya. Apakah sebaiknya Kapolri juga membuat sesuatu nih buat Pak Kapolda ini? Ya, sebaiknya karena ada persepsi masyarakat terkait penanganan kasus ini kan sudah bias ya, menganggap bahwa polisi bias kepentingan tadi karena tidak bisa melepaskan subjektivitas terkait penanganan kasus ini karena diduga melibatkan personil-personil yang ada di dalamnya. Makanya sebaiknya ada tim eksternal, mungkin semacam tim pencari fakta yang lebih independen dengan melibatkan pihak-pihak eksternal, Kompolnas misalnya, Komnas HAM, KPAI atau LPSK maupun pihak-pihak di luar kepolisian agar hasil penyelidikan itu bisa diterima masyarakat dan bisa diperoleh sesuatu yang lebih objektif seperti itu. Nah, terakhir Pak, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan oleh Kapolri itu untuk membuat masyarakat yakin kalau polisi betul-betul serius mengungkap kasus kematian si Hafiz ini, Pak? Ya, semangat transparansi yang disampaikan oleh Pak Kapolri dalam jargon presisi itu harus kita dorong. Transparansi itu penting untuk menjaga marwah kepolisian gitu. Makanya agar ini benar-benar transparan, penyelidikan ini dilakukan dengan objektif, maka Kapolri harus bisa mengajak pihak-pihak eksternal tadi gitu, didorong untuk membuat tim sehingga kasus ini bisa dilakukan penyelidikan secara objektif terkait dengan kasus ini. Siapa yang salah, kemudian kalau ada keterlibatan anggota yang salah, ya sebaiknya anggota tersebut diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, entah itu diberikan sanksi etik maupun disiplin. Kalau kemudian memang ternyata ada bukti-bukti keterlibatan anggota sehingga menyebabkan hilangnya nyawa adik AM ini tentu harus dilakukan proses pidana. Sementara itu Kapolda Sumatera Barat juga harus menahan diri untuk bisa menjaga jarak, tidak mempengaruhi jalannya penyelidikan terkait dengan kasus ini seperti itu. Pak, ada doktrin-doktrin di militer, di kepolisian segala macam, ada istilahnya jiwa korsa nih. Kayak mana nih jiwa korsa itu mempengaruhi netralitas dalam penyelidikan ini, Pak? Ya, itu yang menjadi problem kita, problem kepolisian kita selama ini ya. Kultur militeristik itu masih sangat kental gitu. Padahal kemarin ketika kita mendorong polisi pisah dengan TNI dan dalam pencabutan fungsi ABRI 26 tahun yang lalu, itu kita berharap polisi ini bisa bergerak independen. Bekerja dengan profesional, itu harus bisa berjarak dengan kepentingan, termasuk dengan kepentingan personil, kepentingan organisasinya. Kalau dalam penegakan hukum tanpa bisa menjaga jarak itu, tentu penegakan hukum ini sangat rawan untuk disalahgunakan. Kepentingannya tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kepentingan subjektif personilnya, kepentingan organisasi, kadang-kadang juga kepentingan politik kekuasaan atau kepentingan pihak ketiga, misalnya korporasi seperti itu. Hal-hal seperti itulah yang harusnya kita dorong agar polisi ini benar-benar bisa menjaga marwahnya sebagai penegak hukum yang independen dan tidak menciderai amanah negara sebagai penegak hukum dan menjaga Kamtipmas seperti itu, Bang Debat. Menarik, Pak. Makasih banyak lah, Pak. Ini makin tercerahkan aku nih setelah bincang-bincang dengan Bapak siang ini. Semoga kasus ini terungkap lah, Pak ya. Sebaik-baiknya polisi juga mengungkap kasus ini lebih baik. Amin. Ya kan? Kita dorong terus, Bang Debat. Ya, Bapak sehat-sehat selalu lah ya, Pak. Nanti kalau ada apa-apa pasti aku hubungi Bapak lagi, tanya-tanya nanti ke sama Bapak ya. Kalau aku ke Surabaya nanti aku telepon lah Bapak ya. Aku main-main ke kantor Bapak ya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abangku, aku paham. Dalam dunia kedinasan kayak abang-abang polisi itu, ada doktrin yang tadi sempat kusebut, jiwa korsa.
setiap anggota harus bersatu dan kompak dalam bekerja. Bagus memang doktrin itu. Tapi jangan pula doktrin itu disalahartikan dengan boleh juga bersatu dan kompak dalam berbuat kejahatan. Kan Tuhan udah ingatkan kita, wahai manusia, tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan, bukan tolong menolong dalam berbuat kemungkaran. Ingat, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri dan kejahatan pasti akan kalah. Karena itu bertobatlah. Aku Bang Tobat pamit dulu. Menyala bangku.